I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chani Apila dengan NIM 21004054. Saya berasal dari program studi teknologi pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada konsep dasar administrasi PTK. Administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional merancang kegiatan pembelajaran, melaksanakan, menilai hasil, membimbing, melatih mengabdi pada masyarakat. Administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan atau PTK adalah bidang yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan sistem kependidikan. Administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan meliputi berbagai teori dan praktik yang berkaitan dengan manajemen pendidikan. Seiring dengan berkembangnya zaman, bidang ini terus mengalami perubahan dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pendidikan. Dan di dalam proses administrasi PTK ada 4 proses, yaitu pengadaan, penempatan, perencanaan, dan orientasi. Selanjutnya ada kesejahteraan PTK. Yang pertama, 1. Gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan dan diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi tersebut dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Yang ketiga, penghargaan. Penghargaan PTK berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian 8 Pendidikan dan Kebudayaan atau Dirjen Dikmen Kemendikbud Ahmad Jazidi mengatakan tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya ada macam-macam cuti. Yang pertama ada cuti tahunan, yang kedua cuti besar, yang ketiga cuti sakit, yang keempat cuti bersalin, dan yang kelima cuti karena alasan penting. Materi selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan PTK. Alasan pentingnya kerja yaitu membandingkan antara kerja kenyataan dari PTK dengan standar yang sudah ditetapkan. Apakah kinerja PTK tersebut sudah sesuai dugaan standar kinerja yang sudah ditetapkan? Jika ditemukan hal yang tidak sesuai, maka akan dilakukan proses investigasi. Yang kedua, ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu muncul dari analisis kerja yang bertujuan mengembangkan PTK. Dan yang terakhir, analisis sumber daya. Sumber daya yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya manusia, tenaga pendidikan dan kependidikan adalah kajian mengenai SDM dimulai dari jumlah tenaga pendidik dan kependidikan serta pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Selanjutnya, kenaikan pangkat PTK. Jenis-jenis kenaikan pangkat. Yang pertama, kenaikan pangkat reguler. Yang kedua, kenaikan pangkat pilihan. Yang ketiga, kenaikan pangkat istimewa. Yang keempat, kenaikan pangkat pengabdian. Yang kelima, kenaikan pangkat anumerta. Yang keenam, kenaikan pangkat dalam tugas belajar. Dan yang ketujuh, kenaikan pangkat karena menjadi pejabat negara. Yang kedelapan, kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi. Dan yang kesembilan, kenaikan pangkat dalam wajib militer.
Selanjutnya ada evaluasi kinerja PTK. Evaluasi kinerja PTK merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan evaluasi ini dapat diketahui siapa yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik agar kedepannya bisa diperbaiki lagi. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat mendorong guru untuk memberikan pelajaran dengan lebih baik lagi dan mendorong peserta didik untuk belajar dengan lebih baik lagi. Dan penjelasan terakhir ada peran guru dalam administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, membuat buku induk pegawai. Yang kedua, menyiapkan kenaikan pangkat pegawai negeri, pejabat, kerpek, cuti, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat investasi semua file pegawai. Yang keempat, membuat laporan rutin kepegawaian baik harian, mingguan, bulanan, sampai dengan tahunan. Dan yang kelima, membuat laporan data sekolah dan pegawai. Yang keenam, mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Yang ketujuh, mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat kuasa, dan lainnya. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dalam penjelasan kali ini, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.